Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan ajar hidup, uraian sabda Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak-Nya. Bagaimana kabar saudara? Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan. Amin. Saudaraku, suka duka dalam kehidupan pasti pernah dirasakan oleh setiap orang, termasuk kita, saudara dan saya. Harapan kita kalau mengalami duka cita bisa segera dilewati, sedangkan kalau merasakan sukacita bisa berlangsung lama, bahkan kalau mungkin selamanya. Tapi itu tidak mungkin. Bagaimana agar duka cita yang menimpa dalam kehidupan segera bisa dilewati, bahkan kalau mungkin duka cita berubah menjadi sukacita. Mungkinkah itu? Mari kita temukan jawabannya dalam renungan kita saat ini. Tapi sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Kami sangat menyadari bahwa dalam kehidupan duka cita tidak akan selamanya menimpa hidup kami. Kami yakin Engkau pasti berkenan menolong dan membebaskan kami dari hidup yang dirundung duka cita. Demikian juga hidup dalam sukacita tidak akan selamanya bisa kami rasakan. Mampukan kami ya Tuhan menjalani setiap bagian hidup kami yang menjadi dinamika kehidupan. Terlebih ketika duka cita menimpa hidup setiap kami, Tuhan berkenan menolong kami agar segera terbebas, bahkan Engkau berkenan mengubah duka cita menjadi sukacita dalam kehidupan. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan menunjukkan jalan melalui firman-Mu. Oleh karena itu, bersabdalah ya Tuhan, Roh Kudus berkenan menolong dan memampukan kami memahami dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Ampunkan kekurangan dan dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa kami kepada Bapa di surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Mazmur 30 ayat 11 sampai dengan 13. Mazmur 30 ayat 11 sampai 13 yang demikian. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan. Jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka. Pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Demikian sabda Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan terus berjuang untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudaraku, bagian sabda Tuhan ini diberi tema Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita. Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita. Saudaraku yang terkasih, betapa indahnya Tuhan berkenan mengubah duka cita menjadi sukacita. Bagaimana hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan karunia Tuhan itu? Mari kita temukan jawabannya melalui bacaan kita, Mazmur 30 ayat 11 sampai dengan 13. Saudaraku yang terkasih, pemazmur kembali berbicara kepada Tuhan. Pemazmur mengakui dosa kesombongannya dan mengakui kebaikan Tuhan yang telah diterimanya. Pemazmur menceritakan dan mengulang kembali doanya di dalam penderitaan ketika ia mohon belas kasihan Tuhan. Ketika masih sehat dan kuat, pemazmur dengan sombongnya berlagak bahwa keadaannya akan tetap demikian. Dia sangat yakin dengan dirinya sendiri. Sekarang pemazmur sudah mengetahui dan sadar bahwa hal itu keyakinan yang palsu. Kekuatan, kesehatan, badan adalah anugerah Tuhan yang tidak boleh diterima
dengan kesombongan dan kepuasan diri sendiri, tetapi dengan kerendahan hati dan ucapan syukur, karena bukan atas jasanya sendiri, tetapi atas perkenan Tuhan. Dari kesadaran itu, pemazmur dalam kesusahan hatinya mulai berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Penderitaan dan musibah tidak jarang membawa orang pada doa dan kesadaran iman. Maka pemazmur menyampaikan seruan permohonan supaya doanya didengarkan Tuhan. Dengarkanlah, kasihanilah, dan tolonglah. Demikianlah pengakuan pemazmur tentang kesombongannya di waktu sehat dan kepapaannya di waktu menderita. Menutup doanya, pemazmur sekali lagi mengakui kesetiaan Tuhan yang telah sekian besar, menunjukkan kasih setia dan belas kasihannya kepadanya. Kain kabung, ratapan, penderitaan, dan keluh kesah permohonan telah diambil daripadanya. Kepadanya sekarang telah dikenakan pakaian pesta keselamatan yang membuat dia menari-nari, bersukacita dalam Tuhan. Demikian gembiranya pemazmur, sehingga dia berjanji mau bersyukur kepada Tuhan selama-lamanya, artinya untuk seluruh hidupnya. Puji Tuhan, sungguh Tuhan telah berkenan mengubah duka cita menjadi sukacita, seperti yang disaksikan oleh pemazmur. Bagaimana pengalaman dalam kehidupan saudara dan saya? Pernahkah saudara mengalami pengalaman iman, Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita? Saudaraku, sesungguhnya kesehatan, terbebas, terlepas dari permasalahan hidup adalah anugerah Tuhan yang tidak boleh diterima dengan kesombongan dan kepuasan diri, tetapi dengan kerendahan hati dan mengucap syukur. Penderitaan dan musibah dalam kehidupan seharusnya membawa kepada kesadaran untuk berdoa dan beriman kepada Tuhan, sehingga bisa merasakan Tuhan yang telah mengubah duka cita menjadi sukacita. Oleh karena itu, jangan kecil hati bagi yang menderita karena sakit penyakit atau permasalahan hidup yang berat seolah tak tertanggungkan. Tuhan akan menunjukkan kasih setia dan belas kasihannya dengan membebaskan dari penderitaan dan segala keluh kesah, diganti pakaian pesta keselamatan yang membuat menari-nari bersukacita dalam Tuhan. Kiranya tidak ada doa dan ucapan syukur yang sejati tanpa kesadaran bahwa seluruh hidup kita berada dalam genggaman tangan Tuhan yang mampu mengubah duka cita menjadi sukacita. Amin. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan dan berkat kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau berkenan mengubah duka cita menjadi sukacita, membebaskan kami dari penderitaan hidup, merasakan sukacita anugerah-Mu, dan berjanji untuk senantiasa bersyukur dalam seluruh kehidupan. Mohon ampun segala dosa kami, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa syukur ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.